Shalom teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Kejadian 34. Mungkin sebagian dari kita atau mungkin kita semua pernah melihat baik di kehidupan sehari-hari atau di media sosial seperti YouTube atau TikTok. Bagaimana salah satu golongan menganggap bahwa dia lebih benar dan yang lain itu salah. Terkadang sampai mengeluarkan kata-kata makian, bahkan terkadang dengan kekerasan. Ironisnya itu terjadi pula pada gereja-gereja. Apakah ada pengajaran yang salah? Ternyata tidak. Selama kita berpegang pada firman Tuhan, yaitu Alkitab, dan merenungkan firman itu, jika dia tidak paham, kita bisa langsung tanya ke Tuhan. Jadi, apa yang salah? Mari kita mulai. Di sini aku pakai terjemahan ILT karena menurut aku terjemahan TB itu kurang pas. Kejadian 34 ayat 1-2. Dan Dina, anak perempuan Lea yang telah dilahirkan bagi Yakub, pergi untuk mengunjungi anak-anak perempuan negeri itu. Maka Sikem, anak Hamor, orang Hewi, raja negeri itu, melihatnya, lalu membawanya, dan dia menidurinya dan mencemarinya. Jadi Sikem ini adalah seorang pangeran. Jika pada terjemahan TB dikatakan Dina itu dilarikan dan diperkosa. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Karena jika dia berkuasa, itu tentu ada pemaksaan. Tetapi menurut aku, bahwa mereka ini tuh saling suka. Karena di Alkitab tidak mencatat bahwa Dina itu berusaha untuk lari atau teriak. Di dalam Kejadian 34 ayat 3-4. Tetapi jiwanya berpaut kepada Dina, anak perempuan Yakub itu. Dan dia mencintai gadis itu, dan dia berbicara dalam hati gadis itu. Nah, pada ayat ini, jelas mereka melakukan atas dasar suka sama suka. Maka Sikem berkata kepada Hemor, ayahnya, dengan mengatakan, ambillah gadis itu sebagai istri bagiku. Dengan mengambil Dina sebagai istri Sikem, membuktikan bahwa dia sangat mencintai Dina. Dan dia mau bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan karena Sikem mengasihi Dina. Terlebih lagi, Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berkata, dia sendiri yang sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya dengan dia mati terhadap dosa, kita dapat hidup di dalam kebenaran. Bulir-bulirnya kamu sudah disembuhkan. Kejadian 34 ayat 5-8. Adapun Yakub mendengar bahwa dia telah mencemari anak perempuannya, sedangkan anak laki-lakinya masih bersama ternaknya di padang. Dan Yakub mendiamkan hal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi kepada Yakub untuk berbicara, dan anak laki-laki Yakub yang telah kembali dari padang, ketika mereka mendengarnya, maka orang-orang itu merasa sakit hati, dan bagi mereka hal itu sangat menyulut amarah. Karena dia telah berbuat aib bagi Israel dengan meniduri anak perempuan Yakub, dan demikian tidak patut dilakukan. Dan berbicara Hemor kepada Yakub dengan mengatakan, Sikem, anakku, jiwanya telah berpaut kepada anakmu. Aku mohon, berikanlah dia sebagai istri baginya. Di sini kita bisa lihat beberapa hal menarik. Yang pertama, bahwa Yakub seharusnya sebagai orang tua bisa mengambil keputusan yang baik untuk anaknya Dina, yaitu dengan mengampuni kesalahan Sikem dan menerima lamaran Hemor ayah Sikem. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Yang kedua, Hemor seorang raja yang berkuasa di daerah Yakub dan keluarga tinggal.
memiliki kemurahan hati untuk datang melamar Dina untuk anaknya. Sebenarnya, Hamor bisa saja mengambil paksa Dina untuk Sikem, tetapi jika itu dilakukan, tentu akan membuat hubungan keluarga mereka tidak baik. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak memegahkan diri. Mengapa Yakub tidak sakit hati dan marah? Mereka menganggap Sikem telah berbuat aib pada keluarga mereka. Bukankah Sikem mau bertanggung jawab? Dengan begitu, menutupi aib keluarga Yakub. Keluaran 22 ayat yang ke-16 sampai 17. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi isinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak emas kawin anak perawan. Memang ayat ini Tuhan berikan kepada Musa, jadi beratus-ratus tahun setelah Yakub hidup. Tetapi dari ayat ini jelas bahwa Hamor dan Sikem punya etikat baik. Muncul satu pertanyaan ketika aku mengumpulkan informasi dari perikop ini. Apakah yang dilakukan oleh Sikem terhadap Dina itu suatu kesalahan atau dosa? Mungkin bagi kita sekarang ini, ya, itu kesalahan atau dosa, karena mereka melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah. Ibrani 13 ayat ke-14, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kita bisa mengatakan hal itu karena kita punya pedoman, yaitu Alkitab. Bagaimana dengan anak-anak Yakub? Dari mana mereka tahu benar atau salah? Semua yang mereka lakukan karena emosi dan sikap egois. Apakah anak-anak Yakub bertingkah laku benar? Jika kita baca, hampir semua anak-anak Yakub jatuh ke dalam dosa. Bukankah mereka ini seperti yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat yang ketiga sampai yang kelima? Mengapakah kamu melihat selubur di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selubur itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selubur itu dari mata saudaramu. Lalu bagaimana dengan Sikem? Mereka adalah orang Hewi, penduduk negeri Kanaan. Mereka tidak kenal Tuhan. Buat mereka melakukan hubungan suami istri sebelum menikah mungkin itu hal yang biasa. Tentu kita ingat kisah Sodom dan Gomora. Jangankan hubungan seks, hubungan sesama jenis saja itu bisa terjadi di sana. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Seharusnya kita orang-orang yang mengenal Tuhan dan tahu akan kebenaran firman Tuhan, mau mengampuni mereka dan membagikan kasih Tuhan pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kejadian 34 ayat yang ke-9 sampai ke-12. Dan biarlah di antara kita saling berbesan, kamu memberikan kepada kami anak perempuanmu, dan kamu mengambil anak-anak perempuan kami bagimu. Dan tinggallah bersama kami, bukankah negeri ini ada di hadapanmu? Menataplah dan kelilinglah dan milikilah itu. Lalu Sikem berkata kepada ayah gadis itu dan kepada saudara-saudara lakinya,
biar aku mendapatkan kemurahan dari matamu, dan apapun yang kamu katakan kepada aku akan memberikannya. Bebankanlah terhadap aku sebanyak-banyaknya uang, mahar, dan bawaan, maka aku akan memberikan sebagaimana yang kamu katakan kepadaku. Tetapi berikanlah kepadaku gadis itu sebagai istri. Dapat kita lihat seorang pangeran sampai memohon kemurahan dari keluarga Yakub. Jelas walaupun Sikem tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tidak egois. Dia cinta akan damai. Kejadian 34 ayat yang ke-13 sampai 24. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat, dan mereka berbicara oleh karena dia telah menodai Dina, saudara perempuan mereka. Dan berkatalah mereka kepadanya, kami tidak dapat melakukan hal ini untuk memberikan saudara perempuan kami kepada seorang yang berkeluh, karena hal itu merupakan aib bagi keluarga kami. Hanya saja dengan hal inilah kami dapat mengizinkan bagimu, apabila kamu menjadi sama seperti kami, dengan cara setiap laki-laki di antaramu disunat. Maka kami akan memberikan anak-anak perempuan kami kepada kamu, dan anak-anak perempuanmu akan kami ambil bagi kami. Dan kami akan tinggal bersamamu, dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan kami untuk disunat, maka kami akan membawa anak perempuan kami dan akan pergi. Dan perkataan mereka berkenan di mata Hemor dan di mata Sikem, anak Hemor. Dan orang muda itu tidak menunda-nunda untuk melakukan hal itu karena dia sangat menyukai anak perempuan Yakub, dan dialah yang menghormati di antara seluruh kaum keluarga ayahnya. Kemudian masuklah Hemor dan Sikem anaknya ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada pria-pria di kota mereka dengan berkata, orang-orang ini cinta damai sama dengan kita, maka biarlah mereka tinggal di negeri ini, dan biarlah mereka menjalaninya. Dan lihatlah, negeri ini terbentang luas di hadapan mereka. Biarlah kita mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri bagi kita, dan anak-anak perempuan kita berikan kepada mereka. Hanya dengan cara inilah orang-orang itu akan sepakat untuk tinggal bersama kita, untuk menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki yang ada di antara kita disunat, sebagaimana mereka telah disunat. Ternak mereka dan harta benda mereka dan semua hewan mereka bukankah milik kita juga? Hanya biarlah kita mengizinkan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal bersama kita. Dan setiap orang yang pergi ke gerbang kotanya mendengarkan Hemor dan Sikem anaknya, lalu setiap laki-laki disunat semuanya yang pergi ke gerbang kotanya. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, anak-anak Yakub menjawab dengan tipu muslihat, bukankah ada ayat seperti ini dalam Alkitab? Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Orang asing yang ingin masuk jemaat Tuhan harus disunat. Benar, anak-anak Yakub menjawab dengan tipu muslihat, karena ayat tersebut Tuhan berikan kepada Musa di kitab Keluaran.
Keluaran 12 ayat 48. Kejadian 34 ayat yang ke-25 sampai ke-31. Dan terjadilah pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan dua anak Yakub, Simeon dan Lewi, kakak Dina, masing-masing membawa pedangnya, dan mereka masuk ke dalam kota itu dengan berani membunuh setiap laki-laki dan Hemor serta Sikem anaknya. Telah mereka bunuh dengan mata pedang. Lalu mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, kemudian mereka pergi. Anak-anak Yakub mendatangi orang-orang yang terbantai dan menjarah kota itu. Oleh karena itu, mereka telah menodai adiknya, kawanan dombanya dan kawanan lembunya dan keledai-keledai jantannya, dan apa yang ada di dalam kota dan apa yang ada di ladang telah diambil, dan segala kekayaannya dan semua anak dan istrinya telah mereka tawan, dan mereka juga menjarah segala sesuatu yang ada di rumah. Dan berkatalah Yakub kepada Simeon dan kepada Lewi, "Kamu telah menyusahkan aku dengan membusukkan aku di antara penduduk negeri ini, di antara orang Kanaan, di antara orang Feris, dan aku ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bergabung melawanku, maka mereka akan memukul aku, dan aku akan dibinasakan, aku dan seisi rumahku." Tetapi mereka berkata, "Mengapa dia memperlakukan adik kita seperti seorang pelacur?" Dengan melakukan pembunuhan secara besar-besar, anak-anak Yakub membakar jembatannya dengan orang-orang penduduk asli Kanan. Itu semua mereka lakukan karena tidak ada kasih di dalam hati mereka, karena tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Dengan melakukan pembunuhan, anak-anak Yakub bukan membela adiknya, yaitu Dina, justru telah membuat Dina menjadi perempuan sundal karena sudah tidak suci lagi. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita? Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 35-36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Jadi tugas kita membagikan kasih Tuhan yang mengampuni kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menunjukkan kepada orang-orang yang menganiaya kita bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sebagai penutup, saya mau sedikit kesaksian. Hampir setiap hari Papi Mami itu dengerin lagu Setia Sampai Mati. Liriknya ditulis oleh Semua Angel. Saya bilang ke Papi Mami, apa nggak bosan apa dengerin lagu itu terus setiap hari, diulang-ulang terus. Lalu Papi ingatkan saya untuk doa dan renungkan setiap kata-kata pada lirik lagu ini. Pas ketika saya baca renungan ini berulang-ulang, Tuhan mengingatkan saya pada lagu tersebut. Pasal firman Tuhan pada hari ini adalah kita harus membagikan kasih Tuhan yang mengampuni. Itu saja dari saya. Terima kasih. Amin.